Kawan, gimana kabarnya hari ini? Jangan lupa tersenyum ya. Kali ini kita akan bahas kelanjutan keseruan dari cerita di chapter sebelumnya. Untuk yang belum menonton chapter sebelumnya, tonton dulu ya kawan. Oh ya, terima kasih untuk kalian sudah menonton video di channel Melody Cerita. Untuk membuat channel ini berkembang, jangan lupa like dan subscribe-nya ya kawan. Oke kawan, kita mulai perjalanan imajinasi cerita ini. Aktifkan imajinasi kalian ya. Pada chapter ini diperlihatkan, Kaisar Kegelapan di Sitian akhirnya mendapatkan Xiao Yu dan dia bercerita dia sempat marah waktu saat Gautama membawanya pergi. Namun untungnya dia mendapatkannya lagi hari ini. Dan Xiao Yu pun tidak perlu takut padanya karena dia sebagai kaisar akan melindunginya. Namun itu semua adalah kebohongan. Dan kenapa Yuan Shi Tianxun belum kembali? Dan para star kegelapan pun baru menyadari kalau itu adalah sutra atau kitab suci yang terkenal. Tapi wujudnya pun sangat lemah. Dan itu semua karena kekuatannya belum bangkit. Para siluman yang mengikuti di Sitian pun berkata lebih baik dia dimakan sekarang juga karena itu adalah kesempatan besar. Namun bagi di Sitian, Xiao Yu memanglah sangat penting karena dia adalah kunci dari kehidupan. Bahkan semenjak 10 tahun dia pergi, dunia telah berubah dan jiwa gelap telah berubah juga. Segala hal yang di bawah langit telah dipengaruhi bayangan gelap. Dan di Sitian pun telah menunggu bayangan gelap menjadi semakin kuat. Karena demi kepentingan pribadi mereka, di Sitian tidak ingin kekuatan yin dan yang kembali ke jalurnya. Terlebih lagi, akan lebih buruk jika energi Xiao Yu berhasil diserap oleh Yuan Shi Tianxun. Itu karena bisa menyebabkan kehancuran langit dan bumi. Xiao Yu pun berkata, Yuan Shi Tianxun dan Dewa Gelap adalah hal yang sama. Mereka memiliki tujuan yang sama. Namun bagi di Sitian itu salah. Karena Yuan Shi Tianxun telah berkhianat dan menjadi musuh mereka saat ini. Namun tiba-tiba pria asing yang menemani Xiao Yu di awal datang. Pria itu pun terlihat mengenali di Sitian beserta bawahannya. Dan bagi Xiao Yu kali ini sangatlah merepotkan. Pria itu sebenarnya adalah wujud asli dari Yuan Shi Tianxun. Dan benar saja pria itu berkata dialah yang membangkitkan sisi gelap dan membebaskan hati mereka lalu menjadikan mereka dewa bayangan gelap. Dan dia akan menyerahkan seluruh kekuasaannya pada di Sitian. Di Sitian hanya berterima kasih dan pria itu pun berkata juga pada semua star kegelapan yang ada di sana kalau dialah yang telah membangkitkan kekuatan mereka. Para star kegelapan itu pun hanya bisa berterima kasih. Dia pun lalu mengenali setiap siluman yang ada di sana. Siluman Biksi, Puri Duyung, dan Iblis Laba-Laba. Tapi dengan siluman laba-laba dia tidak bisa membaca isi hatinya. Sedangkan ular putih, dia terlihat sangat cantik. Dan dia sendirilah yang meminta pencerahan pada Tianxun. Dan mereka semua adalah teman. Tianxun pun bertanya apakah mereka menangkap sutra untuk dirinya. Dan di Sitian berkata itu semua benar. Dan Yuan Shi Tianxun pun menanyakan apa bisa mereka menyerahkannya pada Tianxun. Namun sang kaisar pun berkata pada Tianxun pernah bilang kalau Dewa Gelap memiliki kebebasan sendiri. Jadi mereka hidup untuk diri mereka sendiri tanpa aturan apapun. Bahkan jika itu leluhur Dewa Gelap, Tianxun tidak boleh menghambat mereka. Dan hal itu pun membuat Tianxun bingung dan meminta di Sitian untuk berpikir lagi dengan bijak karena jika menentangnya akan percuma karena mereka akan kalah. Namun bagi di Sitian, jika Tianxun ingin mengambil kitab suci Xiao Yu itu, dia hanya khawatir kalau Tianxun tidak bisa mengambilnya dari di Sitian. Lalu di Sitian pun menyerang Tianxun dengan pedang iblis langit gelap ya.
Ribuan pedang emas itu pun menyerang Tianxun dengan brutal. Dan dari belakang, para star kegelapan pun juga menyerbu Tianxun. Dia didekap dan dipukuli para semua star itu. Namun, salah satu star pun berkata walaupun mereka menyerangnya, dia tetap menghormati Tianxun. Dia pun memukul Tianxun dan mematahkan tulangnya. Lalu, Star Tianquang pun datang menyerang Tianxun menggunakan jurus gagak hitam pembunuhnya. Lalu Tianxun pun menerima semua serangan itu sampai dirinya terjatuh dan mengeluarkan darah. Sedangkan di Sitian berkata, Tianxun telah berasal dari zaman kuno dan dia ingin terus berkuasa selamanya. Memberikan sutra hanya akan membuatnya hidup lebih lama lagi, dan di Sitian tidak akan membiarkan itu karena Tianxun haruslah mati. Dan boom, di Sitian pun mengeluarkan banyak pedang emasnya dan itu membuat Tianxun kewalahan. Bahkan 3 star di sana pun juga ikut kewalahan. Sedangkan para siluman yang mengikuti di Sitian berkata tujuan mereka adalah Xiaoyu, dan di Sitian sengaja meninggalkan 3 star itu untuk menghambat Tianxun. Lalu di Sitian pun menarik Xiaoyu mendekati kawah altar kuno. Di tempat itu, di Sitian berkata dalam ledakan legenda kuno, itu adalah tempat lahirnya kitab suci Xiaoyu. Dan itu mengagetkan 3 siluman yang ada di sana. Lalu di Sitian melanjutkan ceritanya kalau itu adalah altar kuno di mana tempat hukum sebab akibat tercipta. Dan dia meminta Xiaoyu untuk memahami kalau Xiaoyu harus bisa memunculkan kekuatannya dengan baik. Tapi Xiaoyu tidak akan sempat memunculkan api suci abadi karena Yuan Shi Tianxun pasti segera datang, dan satu-satunya cara paling aman adalah membunuhnya. Di Sitian pun menjentikkan jarinya dan menusuk Xiaoyu dengan pedangnya. Xiaoyu pun tertusuk, dan di Sitian berkata dia tidak butuh ada keseimbangan yin dan yang karena dia juga tidak ingin Xiaoyu digunakan Tianxun, dan ini adalah cara paling aman, yaitu membunuhnya. Hal itu pun membuat siluman-siluman yang mengikuti di Sitian kaget karena tujuannya akan sia-sia. Namun di Sitian berkata sebelum Xiaoyu mati dia akan membaginya. Namun tiba-tiba Xiaoyu pun membuka matanya dan berdiri. Hal itu pun membuat di Sitian kaget, dan ternyata Xiaoyu berubah wujud menjadi Wuqing. Wuqing telah mengganti dirinya menjadi Xiaoyu, dan itu membuat Kaisar di Sitian kaget sejak kapan dia berubah menjadi Xiaoyu. Ternyata Wuqing berubah menjadi Xiaoyu sesaat sebelum hujan pedang di Sitian dikeluarkan. Dan yang dia seret bukanlah Xiaoyu tapi Wuqing. Hal itu pun membuat di Sitian kesal dan dia mengeluarkan pedang-pedang emasnya untuk menyerang Wuqing. Namun untungnya Wuqing bisa menghindarinya dengan merubah wujudnya menjadi pasir. Dia pun berkata pada Kaisar Kegelapan caranya aneh tapi nyata dan dia harus mengakuinya. Tiba-tiba datanglah Tan Sanzang beserta murid-muridnya dan terlihat di belakang Bai Long menggenggam Xiaoyu. Tan Sanzang pun berkata pada Kaisar jika bukan karena dirinya menyelamatkan Xiaoyu, sepertinya akan sulit menghadapi Tianxun. Sang Kaisar pun kaget karena beraninya Tan Sanzang muncul lagi di hadapannya, dan kali ini dia tidak akan memaafkannya. Kemunculan Tan Sanzang pun juga membuat 3 siluman yang ada di sana kaget dan senang. Lalu Tan Sanzang pun berkata semua omongan di Sitian adalah omong kosong dan tidak ada gunanya. Jika dia masih ingin mengganggu Xiaoyu, lakukan saja. Tapi dia tidak akan berhasil karena kita tunjukkan saja siapa yang paling keras dan kuat. Lalu di sisi Bai Long, dia pun meminta Xiaoyu untuk pergi dan membangkitkan dirinya. Tan Sanzang pun menjelaskan mereka sudah berjuang sampai sini, sisanya bergantung pada Xiaoyu sendiri.
Bailong pun berkata kalau dia akan melindunginya dan saat ini mereka sudah sampai di tempat tujuan altar kuno tempat asal Xiaoyu berasal. Dan hal itu pun membuat Xiaoyu sedih karena disinilah akhirnya dan apakah sudah saatnya mereka semua berpisah. Dalam kesedihan Xiaoyu itu pun sayangnya chapter ini berakhir. Terima kasih ya sudah menonton sampai sini. Jangan lupa like dan subscribe kalian ya kawan. Dan sampai jumpa.